saya melihat bahwa film ini betul-betul digarap dengan sangat profesional, digarap dengan sangat idealis begitu, baik oleh si sutradaranya maupun oleh krunya. Kreatif Balada Siroi ya, alhamdulillah setelah 32 tahun menanti bukunya kini akan difilmkan, novel Balada Siroi milik Mas Golagong. Dan sekarang sudah hadir di sini pembicara kita orang-orang luar biasa. Yang pertama adalah Kang Firman Hadiansyah, selamat datang. Kemudian yang kedua ini ada, kalau Mas Gong menyebutnya penulis yang baik hati tapi songong. Ada Ubaidil. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pukul 5 kita bisa berkumpul bersama. Insya Allah bentar lagi pukul 6. Jaga semangat sampai pukul 6. Baik, rekan-rekan sekalian, terkait tentang production research ya, atau riset produksi sebetulnya. Jadi produksi riset. Jadi ya kerjanya mengurusi riset begitu. Jadi kebetulan disertasi S3 saya itu tentang salah satu objek penelitiannya itu tentang novel Balada Siroi. Selain novel Balada Siroi, saya juga meneliti tentang lupus, kemudian meneliti tentang Asadi Siregar ya, kemudian Ali Topan, Anak Jalanan, kemudian itu Cintaku di Kampus Biru. Jadi kurang lebih di setiap novel saya merepresentasikan 10 tahunan waktu begitu ya. Jadi era 70 sampai 90-an kurang lebih begitu. Nah, mengapa saya meneliti novel di era Orde Baru begitu kurang lebih? Kadang-kadang novel populer itu dianggap sebagai novel picisan, novel yang sampah, novel yang tidak punya daya tarik, tidak punya daya dobrak selain urusan-urusan cinta yang platonis, cinta yang sesaat, cinta anak ABG dan seterusnya. Nah, di dalam penelitian saya justru mendobrak kemapanan cara berpikir yang menurut saya justru rendahan cara berpikir seperti itu ya. Jadi menganggap novel populer adalah novel rendahan, itulah cara berpikir rendahan. Karena apa? Setiap karya, apapun bentuknya, itu punya standar dan motif sendiri kenapa dia menulis begitu. Jadi ketika novel populer dibuat untuk remaja, ya memang begitu tipikal novel remaja. Begitupun ketika misalnya Anda menulis novel serius, lalu penuh dengan pemikiran, penuh dengan pertanyaan, eksistensialisme, aneh, dan seterusnya, ya memang itu ciri khas sastra serius. Jadi kalau di vis-a-vis antara sastra populer yang sangat ringan dengan sastra serius yang konon memiliki nilai dan filosofi tertentu begitu, itu tidak bisa tidak bisa versuskan satu sama lain. Apalagi kita belum bicara tentang sastra anak gitu ya. Nah, jadi saya justru di dalam disertasi saya menjelaskan bahwa ternyata syarat perlawanan politik, perlawanan terhadap Orde Baru itu tetap muncul, tetapi dengan gaya anak muda, begitu ya. Tidak seperti Rendra yang misalnya kalau memprotes sesuatu. Ada puisi yang terkenal tentang pelacur. Wahai pelacur-pelacur ibu kota, kibarkanlah kutang-kutangmu. Wow, stres semua tuh. Waduh, maksudnya apa ya? Nah, gaya Rendra seperti itu gayanya. Gaya penulis remaja ya seperti di tahun 70-90-an itu begitu ya, punya tipikal sendiri, gaya sendiri. Dan saya melihat mulai dari era 70-an sampai ke 90-an
walaupun gaya atau zaman waktu itu Orde Baru yang sedang mencengkram dengan gayanya begitu, tetapi mereka tetap merespon, tetap mengkritik dengan gayanya. Nah, bedanya adalah kalau Iwan Fals masuk penjara begitu, Rendra masuk penjara, kemudian siapa lagi ya, beberapa sastrawan atau seniman masuk penjara karena kritik-kritik tajam, termasuk Pram zaman Belanda sampai zaman Orde Baru kerjaannya masuk penjara. Untuk novel populer dia tetap mengkritik, tetapi karena kritikannya itu soft begitu, itu tidak seakan-akan tidak melawan otoritas pemerintah. Padahal jelas sekali perlawanannya. Saya akan mengecek kenapa Orde Baru biasa-biasa saja, tetapi sekaligus sebetulnya penuh dengan perlawanan. Jadi sebelum film itu dieksekusi, saya seperti jadi perantara antara persepsi si sutradara dengan persepsi si penulis gitu. Jadi saya kayak ada di tengah-tengah tuh, versi Fajar Nugros ke sini, versi Golagong ke sini. Gimana caranya saya harus menjembatani itu. Jadi pekerjaan saya sampai kadang-kadang di urusan-urusan semacam itu. Kalau untuk risetnya kebetulan saya sudah menyelesaikan disertasi saya, jadi itu dipakai. Tapi untuk menyamakan persepsi itu, karena untuk menentukan bagaimana mengeksekusi di lapangan itu ternyata tidak gampang begitu. Ya saya berusaha menginterpretasi ulang maksud dari si penulis dan harapan dari sutradara terutama gitu ya. Karena ternyata saya terus terang saja awam di dunia film ya, beda dengan Mas Golagong yang memang dari awal penulis skenario dan terlibat dalam banyak film. Saya baru kali itu yang intens betul-betul gitu ya, baru kemarin harus tidur tiap hari gitu ya, Dek. Nggak kuat saya, terus terang saja tidak kuat, karena pagi-pagi pukul 8 sudah betul-betul standby di lokasi, bahkan sebelum itu jam 7-an, bahkan jam 6 kalau kru yang suka ya kerjaannya betul-betul behind the scene gitu. Kerjaannya bopong-bopong meja, bopong kursi, bawain, waduh ngeri lah itu. Dan mereka lah yang paling terakhir menyelesaikan pekerjaan ketika orang lain sudah pulang. Jadi saya dengan Ade pernah merasakan bagaimana syuting selesai jam 3 pagi ya Ade ya, di Ona, di Ona waktu itu. Padahal dijadwal sebenarnya tidak sampai jam 3 pagi begitu ya. Kalau bicara kesel, marah dan seterusnya. Tapi ya bagaimana, ini proses yang memang sudah menjadi komitmen bersama, sudah ada kontraknya dan seterusnya. Jadi mau nggak mau tuh ketika selesai jam 3, besoknya udah ada lagi jadwal, harus jam berapa standby, ya semuanya standby gitu ya. Nah, hal yang unik adalah ternyata di lapangan itu si sutradara bisa muncul ide tiba-tiba gitu. Kan sebetulnya kalau membuat film itu ketika semua sudah oke, sutradara oke, semua sudah paham apa yang dikerjakannya, udah ngikutin kesepakatan saja. Tapi ada juga yang dia main, dia sebetulnya skenarionya nggak seperti itu. Tiba-tiba, menurut kamu gimana? Jadi ini kayak gimana? Oh, harusnya gini-gini. Ya udah kamu gitu dialognya ya. Nggak ada di skrip. Nah, itu hal-hal itu terjadi berkali-kali. Nah, artinya itu hal-hal yang sepele sebetulnya saya harus ada di situ ketika ada hal-hal yang dianggap mungkin tidak ada masalah harusnya, tetapi ternyata dari sisi framing, waktu terutama, itu banyak problem. Jadi kru itu juga beda-beda tuh menangkap novel ini begitu ya. Tapi dari berapa hari deh? Berapa hari? Sebulan lebih ya? Ya, sebulan lebih. Saya sih tidak sampai 33 hari karena waktu ke Lampung saya izin mengundurkan diri, nggak kuat. Jadi hanya di sini ya, di Serang, kemudian di Rangkas. Kalau di Lampung saya hanya 2-3 hari dengan Mas Gong, setelah itu pulang. Tapi dari sekian waktu itu saya melihat bahwa film ini betul-betul digarap dengan sangat profesional, digarap dengan sangat idealis begitu,
baik oleh si sutradaranya maupun oleh krunya. Dan saya merasakan dengan semua teman-teman relawan di Rumah Dunia ketika hari terakhir syuting di Kaibon begitu, itu betul-betul membuncah tuh perasaan awalnya kesel gitu ya, serius kesel banget ternyata. Kalau satu hari lihat syuting semua orang excited ya, woi ayah syuting gitu, semua orang ngeliat. Tapi kalau prosesnya diikuti dari pagi sampai malam, tiap hari, stres. Saya termasuk yang merasakan itu karena baru kali itu merasakan bagaimana ternyata luar biasa stresnya. Nah, tapi justru yang saya lebih salut ya ada yang saya lihat dimarahin si Ade. Saya mah tuh wani sih sama si Ade mengincar udah klemet sih. Sampai segitunya tuh. Jadi dimarahin, tiba-tiba ngomong jorok apa segala macam itu muncul semua. Dan saya pikir mungkin harus dilampaui ya proses-proses. Silakan, apa itu namanya? Dialek coach. Ya istilah dialek coach saja adanya muncul pas lagi di lokasi Kang ya. Kayak Kang Firman juga. Kang Firman dimasuknya bagian apa? Nggak tahu. Production research juga keren jadi kita juga tadinya nggak ada. Ya maksudnya di film juga kan banyak sekali divisinya Kang ya. Ya salah satunya dialek coach ini termasuk yang baru gitu karena khusus untuk film-film yang ada bahasa daerah. Kode campur bahasa. Apa bahasa apa yang dipakai di sini? Saya waktu dihubungi sebenarnya waktu itu kan Kang Andi kan yang megang di koordinator Serang ya, Kang Andi Suhud tuh ngubungin dia bisa nggak buat nanti dialek coach pemain itu praproduksi ya sebelum produksi dihubungin untuk bahasa Jawa Serang. Terus saya Jawa Serang oke lah gitu. Karena sebelum film ini saya pernah terlibat di film Yuni, itu filmnya Mbak Dini sama Mas Iva Isfansyah sama komunitas bahasa Jawa Serang, Kang Kijing, itu bahasa Jawa yang diiniin. Ternyata pas di lokasi Fajar Nugros pengennya bahasa Sunda. Karena kata dia saya nggak mau dianggap menjawakan Banten katanya. Karena udah di US Band juga udah semua film saya full Jawa. Masa di film Banten mau Jawa lagi? Cuma saya jelaskan juga ke Fajar, Banten itu ada dua bahasa. Ada Jawa Bantennya Jaseng yang dikenal sama bahasa Sundanya gitu. Walaupun alasan Fajar itu kan tahun 80-an tadi itu karena masih Jawa Barat. Jadi kita ngambil Sundanya aja. Ya akhirnya karena saya juga ada keturunan Pandeglang, emak dari Pandeglang jadi ya hajar wae gitu. Jadi ya kebanyakan bahasa Sunda walaupun tetap ada beberapa karakter yang dibuat bahasa ininya Jawanya ada. Ada udah pada artis-artis besar juga ya kita ngobrol nggak yang berjarak itulah mereka open ngobrol soal ininya gitu. Seru lah. Seru ya. Meskipun harus tidur subuh terus. Kita tidur jam 1, berangkat lagi jam 6 gitu aja terus. Makanya Kang Firman di Lampung angkat tangannya. Baik, kita doakan semoga film Balada Siroy box office kita menontonnya happy, berkah bagi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan kembali terima kasih kepada sponsor kegiatan Nyora ini dari Motor Literasi, Honda, PT Mitra Sendang Kemakmuran, Bapak Elpamiko, terima kasih juga sudah datang. Kemudian Banten News, Las Harpa, Forum TBM, Kurung Buka, dan Deskus Cafe, coklat kita, ayam geprek dewek, Jawa Farm, dan seluruh donatur yang tidak bisa saya sebutkan persatu. Terima kasih, semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Hilman Lemri, bukan Hilman Kemri ya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.